Halo guys, kembali lagi bersama gue Alvin di Ngoping TV. Oke guys, jadi pada pembahasan kali ini di Ngoping Belajar ini, gue ingin membahas tentang apa sih itu ekonomi Islam dan menjelaskan tentang dari salah satu praktik dari ekonomi Islam itu sendiri. Bagi kalian yang belum tahu ekonomi Islam itu apa, jadi ekonomi Islam itu adalah suatu hukum atau sistem ekonomi yang dimana dilandaskan oleh sistem Islam. Dalam artinya, jadi sistem ekonomi yang berdasarkan dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu secara literaturnya atau secara istilahnya, ya kan? Lalu, bagaimana sih ekonomi Islam itu? Jadi ekonomi Islam itu tujuannya adalah untuk membuat suatu tatanan perekonomian yang adil, ya, untuk menuju suatu tujuan yang dimana untuk mencapai yang namanya falah atau kemenangan, guys. Dan ekonomi Islam sendiri mempunyai jenis-jenis dan macam-macam lainnya, seperti di dalamnya ada praktik-praktik tentang mudoroba, murobaha, qard, ijaroh, rohn, wadiah, dan berbagai macam lainnya, guys, yang masih banyak gitu. Dan untuk pada kali ini gua ingin membahas tentang apa sih itu mudorobah, dan kalian harus tonton ini sampai habis ya, guys. Woi bro, bingung nih gua. Bingung kenapa lu? Gue jadi pengen usaha, tapi gue bingung pengen minjem modal ke siapa, gue gak punya modal. Kalau minjem ke bank, ya bunganya gede, dan pasti itu belum tentu gue untung. Nanti yang ada gue buntung bro, ya kan? Emangnya lu mau usaha apa? Ya elah bro, makanya pakai sistem ekonomi Islam aja. Rencana gue sih pengen buka ayam geprek yang lagi viral itu sih bro. Wah gimana itu emang bro? Jadi kalau dalam sistem ekonomi Islam itu diatur yang namanya kalau misalnya sesuai dengan kemauan lu sekarang ini, kayak peminjaman modal atau pengen modal usaha tapi nggak punya, itu diatur dalam akad mudoroba. Mudoroba emang apa tuh bro? Jadi akad mudoroba itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha ini, yaitu lu pengelola usahanya. Nah, jadi nanti akan dalam pembagiannya akan diatur oleh pembagian nisbah bagi hasil. Lalu pembagiannya gimana nih? Sama nggak kayak bank-bank sebelah gitu? Cara sistemnya ya. Permasalahan bagi hasil itu antara kesepakatan lu sama pemilik modal, dan bagi pastinya lu mendapatkan yang lebih gitu, yang lebih besar karena lu yang pengelolanya. Dan di situ nanti ketika sistemnya itu di mudoroba ini bahwa semua menanggung kerugian jika terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau misalnya lu sengaja untuk mengalami kerugian, seperti lu misalnya nggak menjalani usaha lu, nah itu lu menanggung hasilnya sendiri nantinya. Oh gitu. Dan ada ketentuan-ketentuan lain bro, kayak misalnya ada proses akadnya dulu. Gimana? Dalam proses akad itu harus ada orang yang berakad pertama. Yang kedua itu ada ijab dan kabul, atau bisa dibilang kayak tanda tangan lah, ketentuan dan syarat. Yang ketiga uang atau modal. Yang keempat yaitu usaha lu atau proposal lah kalau zaman sekarang. Oh gitu, mantep. Nah ngomong-ngomong, lu bisa nggak nih punya modal untuk minjemin ke gua? Bukan minjem sih, maksudnya ngakuin akad mudoroba itu ke gua. Lah gue mah nggak ada duit buat minjemin lu modal atau kerja sama lu. Ya kocak. Coba lu ke lembaga-lembaga syariah tuh, pasti dia bisa lah membantu lu dalam memecahkan masalah lu sekarang nih. Ya udah bro, makasih ya atas ilmu yang lu beri ini ke gue nih, ya kan? Sama-sama bro, sukses ya. Guys, mudoroba itu adalah akad yang
menjelaskan tentang untuk bisnis. Nah, di mudoroba ini semua telah dijelaskan bagaimana aturan-aturannya seperti yang telah dijelaskan secara singkat di video sebelumnya nih guys, ya kan? Kalian udah nonton. Lalu secara umumnya mudoroba ini adalah akad yang dimana yang mengatur tentang investasi atau kerjasama antara pemodal dan pembisnis. Nah, yang dimana semuanya ini untuk meraih keadilan dan keuntungan secara aturan-aturan Islam, yang dimana di situ terdapat keadilan, terus kesejahteraan, yang dimana tidak ada yang dirugikan satu pihak sama lain, baik dalam hal materialnya maupun dalam hal secara hukum agamanya. Oke guys, itu adalah sedikit pembahasan tentang mudoroba. Ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya nih. Gua Alvin di sini ingin menjelaskan tentang pembagian video yang akan kita upload nantinya di Ngoping TV ini. Pertama, di hari Senin ini bahwa kita mengadakan yang namanya adalah Ngoping Belajar, yang seperti penjelasannya di sekarang ini nih. Kita membahas tentang ekonomi Islam maupun tentang hal-hal pendidikan lainnya, ya kan, tentang ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, di hari Kamis nanti kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman yang menyeramkan atau horor guys, baik dari gunung maupun dari hal-hal lainnya. Pokoknya yang tentang pengalaman pribadi seorang atau subscriber kita yang ingin mengirimkan pesan horor, kita akan ceritakan nantinya. Lalu di hari Minggu adalah pembahasan tentang bagaimana pengalaman atau yang dinamakan adalah binsai, adalah bincang santai, di mana di situ akan membahas tentang kita berbincang-bincang tentang pengalamannya baik dari pelaku usaha maupun bagaimana kenakalan remaja atau tentang baiknya semuanya di pelaku usaha atau tentang kemasyarakatannya gitu. Tapi pengalaman yang menarik tentunya ya guys. Oke, jadi itu aja. Terus saksikan Ngoping TV di YouTube dan jangan lupa follow Instagram kami dan subscribe YouTube kami, like and comment and share. Oke. Salam jari kelingking.